kali datang ke Nusantara itu antara lain bangsa Portugis, Spanyol, dan Inggris. Orang Portugis adalah bangsa Eropa yang paling pertama masuk ke Indonesia setelah mengintai benua Afrika. Kemudian Spanyol masuk ke Indonesia sesudah mengintai benua Amerika dan mengarungi Samudra Pasifik. Inggris mengikuti jalur yang dilalui oleh Portugis. Faktor-faktor penyebab kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama itu kedatangan bangsa Portugis di Nusantara. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara. Pencarian mereka untuk mendomisili sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada abad ke-16 dan usai penyebaran Katolik. Bangsa Portugis masuk ke Indonesia itu melalui Goa, India, dan Malaka. Pada tahun 1487, armada Portugis yang dipimpin Bartolomeus Dias mengitari Tanjung Harapan dan memasuki perairan Samudra Hindia. Selanjutnya, pada tahun 1498, pelayaran dilanjutkan di bawah pimpinan Vasco dan Gama sampai di Calcut dan Goa, India. Kemudian, pada tahun 1511 dari India, Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pimpinan Alphonse de Albuquerque mengikuti perjalanan para pedagang Islam menuju Nusantara. Pada tahun itu juga, Portugis berhasil menduduki Malaka, pusat perdagangan Islam di Asia Tenggara. Pada awalnya, bangsa Portugis hendak melakukan perjanjian dagang dengan kerajaan Sunda di Parahyangan pada tahun 1512. Namun, hal itu gagal karena mendapat penyerangan oleh raja-raja Islam di Jawa seperti Demak dan Banten yang menguasai pantai utara Jawa. Bangsa Portugis mengalih arah ke Pulau Maluku yang terdiri atas berbagai kerajaan daerah yang awalnya berperang satu sama lain. Kemudian Portugis tiba di Ternate, Maluku pada tahun 1512. Awalnya masyarakat Maluku dan Sultan Ternate menyambut baik kepada Portugis agar dapat membeli rempah-rempah dan membantu Ternate menghadapi parah musuhnya, terutama Kesultanan Tidore. Pada saat itu, Kesultanan Ternate di Maluku itu diperintahkan oleh Kaicil Darus meminta bantuan Portugis untuk mendirikan sebuah benteng agar terhindar dari serangan daerah lain. Pada tahun 1522, Portugis mengabulkan permintaan Sultan Ternate dengan mendirikan benteng Saint John. Benteng tersebut harus dibayar mahal dengan perjanjian monopoli perdagangan rempah-rempah. Perjanjian tersebut ternyata menimbulkan kesengsaraan rakyat tidak boleh menjual rempah dengan harga bebas karena harga sudah ditetapkan Portugis dengan harga murah. Akibatnya terjadi permusuhan antar Ternate dan Portugis. Sebab-sebab perlawanan rakyat Ternate terhadap bangsa Portugis itu antara lain. Yang pertama itu Portugis melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate sehingga merugikan rakyat. Yang kedua itu Portugis memaksa Sultan Ternate itu mengakui kekuasaannya di Ternate. Yang ketiga, Portugis membunuh Sultan Hairun sebagai Raja Ternate. Lalu, bangsa Spanyol pun tiba di Maluku. Timbullah pertengkaran antara bangsa Portugis dan Spanyol. Pertikaian tersebut sejalan dengan adanya pertentangan Sultan Ternate dan Sultan Tidore. Untuk menyelesaikan pertikaian antara Portugal dan Spanyol itu,
pada tahun 1529 dilakukan perjanjian Saragossa. Isi perjanjian itu antara lain, yang pertama itu, bumi ini dibagi atas dua pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan Portugis. Yang kedua, wilayah kekuasaan Spanyol membentang Meksiko dan arah barat sampai ke Kepulauan Filipina, dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brasil ke arah timur sampai ke Kepulauan Maluku. Oke, jadi baik. Jadi, yang kedua itu saya akan bahas tentang kedatangan bangsa Spanyol di Nusantara. Bangsa Spanyol tertarik melihat keberhasilan bangsa Portugis menemukan jalur pelayaran menuju daerah asal rempah-rempah. Semangat untuk menjelajah samudera, khususnya untuk mencari jalur pelayaran ke Asia, terus dilakukan oleh bangsa Spanyol. Penguasaan Spanyol Carles V memerintahkan Ferdinand Magellan untuk menemukan jalur langsung ke Kepulauan Maluku sebagai pusat penghasilan rempah-rempah. Berbekal pengetahuan yang dipelajari dan penjelajahan yang telah dilakukan oleh Columbus dan penjajahan-penjajahan lainnya, Magellan memulai pelayarannya dengan mengambil jalur ke arah barat daya, melintasi Samudra Atlantik dan sampai ke ujung selatan benua Amerika, dan melalui Selat sempit yang sekarang diberi nama Selat Magellan. Dari sana menyeberangi ke Samudra Pasifik menuju arah barat dan sampai di Kepulauan Filipina pada tahun 1521. Di kepulauan tersebut, Magellan terlibat konflik antara kerajaan. Dalam sebuah perang, akhirnya Magellan mati terbunuh. Tewasnya Magellan tidak menjadikan pelayaran berhenti, akan tetapi di bawah pimpinan Sebastian del Cano. Pelayaran tersebut dilakukan sampai tiba kembali di Spanyol pada tahun 1522. Pada tahun 1521, armada 2 kapal milik Spanyol berhasil mencapai Maluku yang pada waktu itu sedang dilandai persaingan antara Ternate dan Tidore. Kondisi demikian dimanfaatkan oleh Spanyol dengan memberikan dukungan kepada Tidore dan menghadapi Ternate yang juga didukung oleh kekuatan Portugis. Rombongan Spanyol diterima baik oleh masyarakat dan dijadikan sekutu oleh kerajaan Tidore. Hal ini dikarenakan pada saat itu Tidore sedang bermusuhan dengan kerajaan Ternate yang bersekutu dengan Portugis. Sebaliknya, kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran atas hak monopoli. Oleh karena itu, timbullah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Sebelum terjadi perang besar antara kedua bangsa tersebut, yang akhirnya diselesaikan dengan Perjanjian Saragossa. Berdasarkan perjanjian tersebut, Spanyol harus keluar dari wilayah Maluku dan kembali ke Filipina, sedangkan Portugis tetap berkuasa di Maluku dan melakukan aktivitas monopoli perdagangan. Yang ketiga, kedatangan bangsa Inggris di Nusantara. Bangsa Eropa yang paling akhir masuk ke Nusantara adalah Inggris. Pada waktu itu, Nusantara sudah dimonopoli oleh orang-orang Belanda. Namun, Inggris tidak memberi rempah-rempah dari Belanda karena saat itu Belanda dikuasai oleh Spanyol, salah satu saingan Inggris. Namun, situasi itu tidak berlangsung lama. Setelah terjadi perang 80 tahun antara Inggris dan Portugal,
Inggris tidak lagi mendapatkan rempah-rempah dari Lisbon. Portugal. Orang-orang Inggris mulai melakukan pelayaran ke timur untuk mencari rempah-rempah. Pelaut Inggris mengikuti jalur Portugis dan tiba di India. Inggris kemudian berupaya memperkuat kedudukan di India dengan membentuk perusahaan dagang bernama East India Company atau EIC pada tahun 1600. Pada awalnya, Inggris telah memasuki Maluku dan tiba di Belanda pada tahun 1601. Namun, di sana terjadi perselisihan dengan Belanda yang telah terlebih dahulu tiba di Maluku. Untuk memperkuat pengaruhnya, pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten untuk mengadakan hubungan dagang. Rombongan Inggris yang sampai ke Banten di tahun 1602 dipimpin oleh Sir James Leicester. Sultan Banten kemudian memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang di daerah Banten. Selain itu, Inggris juga berhasil mendirikan beberapa kantor dagang di daerah lainnya seperti Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta pada tahun 1604.